一生分。节洗炼，他反倒重回天。万物。Halo semuanya, selamat datang di dunia Donghua. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Perfect World episode 192. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat dulu apa yang terjadi pada episode sebelumnya. Xiao menjadi pusat perhatian saat rumor kematian di danau kekacauan tersebar. Sementara itu sahabat-sahabatnya seperti Chao Yuseng tidak mempercayai rumor tersebut dan berusaha menyelamatkannya. Di gerbang kekacauan, Xiao bersama Mu Yuan dan kelompoknya bertarung melawan nyamuk kekacauan yang dipimpin oleh Raja Nyamuk. Ternyata serangan itu adalah rencana Dikun, pengkhianat istana abadi yang mengincar dua energi abadi milik Xiao untuk menyempurnakan kekuatannya. Xiao akhirnya melawan Dikun dengan kekuatan petir yang dahsyat, menghancurkan nyamuk kekacauan dan melemahkan Dikun. Mereka kemudian terjebak dalam kesengsaraan surgawi. Xiao menghadapi serangan dahsyat termasuk naga petir Le Gongzuo dan juga monumen pedang petir. Tetapi dia itu berhasil melewatinya dan memperoleh energi abadi ketiga. Setelah mengatasi ujian tersebut, Xiao menerima bantuan misterius di alam bawah sadarnya untuk menyempurnakan kekuatannya. Namun ancaman baru muncul dengan serangan tombak, membuka jalan untuk petualangan dan pertarungan baru Xiao di episode berikutnya. Scene melanjut terlihat Xiao yang sedang menghadapi sebuah ujian dari kesengsaraan surgawi. Pada saat itu, sebuah rantai petir muncul dan cepat mengikat tubuh Xiao. Tak lama setelahnya, di ujung dari rantai itu terlihat sebuah pisau eksekusi yang sangat besar muncul, yang tampaknya mampu menghancurkan tubuh dan jiwa Xiao dalam sekejap mata. Oleh karena terikat oleh rantai-rantai petir, Xiao pun tak dapat bergerak kemana-mana. Hingga pada akhirnya pisau eksekusi pun berhasil menghantam tubuh Xiao. Melihat hal demikian, sontak Chao Yuseng yang berada tak jauh dari sana menjadi begitu terkejut dan merasa tak percaya kalau Xiao dapat ditumbangkan oleh kesengsaraan surgawi. Chao Yuseng yang merasa tak percaya mulai berpikir kalau Xiao sepertinya sedang membuat sebuah terobosan dan melewati penghalang batas hidup dan mati. Benar saja, Xiao ternyata sedang mencoba untuk melewati penghalang hidup dan mati agar dapat melakukan sebuah terobosan. Pada saat itu, tampak tubuh Xiao yang perlahan-lahan mulai membaik karena efek penyembuhan yang disebut sebagai vitalitas Tao resonansi dari penerobosan yang dilakukan oleh Xiao. Alhasil, Xiao pun sembuh total dan bangkit dari situasi sekaratnya dalam keadaan menerobos karena tahap awal dari alam sejati. Setelah Xiao kembali bangkit, ia langsung mencoba menyerap kekuatan dari kesengsaraan surgawi. Sehingga kesengsaraan surgawi kembali muncul untuk menghantam Xiao dengan pisau eksekusinya. Namun kali ini Xiao sama sekali tidak merasa takut dengan hukuman kesengsaraan surgawi itu. Dengan satu teknik kesengsaraan, ia mencoba untuk melawan pisau eksekusi. Hingga pada akhirnya Xiao pun berhasil menghancurkan pisau eksekusi dan mematahkan hukuman kesengsaraan surgawi. Orang-orang di sekitarnya yang menyaksikan kejadian itu seketika menjadi begitu terkejut, sekaligus merasa takjub dengan kekuatan yang dimiliki oleh Xiao. Di momen serupa, selepas Xiao mematahkan hukuman kesengsaraan surgawi, tiba-tiba saja ia kembali menerobos karena tahap menengah dari alam sejati. Meskipun begitu, kesengsaraan surgawi ternyata masihlah belum berakhir. Kali ini, kesengsaraan surgawi kembali muncul dan membawa pasukan-pasukan prajurit guntur. Tak tinggal diam saja, Xiao pun mulai bersiap menyambut kedatangan mereka dan mengeluarkan sebuah sayap agar dapat bertarung di udara. Setelah itu dan kecepatan penuh, Xiao langsung bergerak dan menyerang para pasukan prajurit guntur tersebut. Pada pertarungan itu, setiap satu prajurit terhabisi, muncullah sebuah asap merah yang sekilas memperlihatkan sebuah proyeksi sejarah kuno mengenai kekaisaran kuno. Akan tetapi, Xiao tidak dapat terlena pada proyeksi sejarah kuno itu, karena ia harus tetap fokus dalam pertarungannya melawan pasukan prajurit guntur.
Xiao kemudian segera melepaskan sebuah formasi dan muncullah seekor paus terbang raksasa yang membantunya menghabisi pasukan prajurit guntur. Dengan paus terbang raksasa ini, Xiao berhasil menghabisi puluhan prajurit guntur secara sekaligus. Selepas pembantaian yang dilakukan oleh Xiao, ia pun kembali memperhatikan proyeksi sejarah kuno yang memperlihatkan sebuah kekaisaran kuno yang dibantai oleh pasukan prajurit guntur. Melihat hal demikian, seketika Xiao yang berada di dalam tubuh paus terbang sempat merasa sedikit terkejut. Dan di waktu yang bersamaan, tiba-tiba saja pasukan prajurit guntur kembali bermunculan. Munculan pasukan prajurit kuno ini sontak membuat Xiao menjadi begitu kaget dan bergegas menjauh dari mereka. Namun sayangnya, paus terbangnya sudah terlambat untuk pergi menghindari pasukan prajurit kuno. Akibatnya, prajurit guntur itu berhasil melemparkan tombak guntur mereka tepat ke arah punggung paus terbang. Hanya dalam satu lemparan, tombak petir berhasil melukai tubuh asli paus terbang yang ternyata dikendalikan oleh Xiao. Perlu diketahui, Xiao sebenarnya telah menyatu dengan tubuh paus terbang raksasa, sehingga dia mencoba memanfaatkan tubuhnya untuk membantunya dalam melawan pasukan prajurit guntur. Sehingga ketika tubuh paus terbang sebelumnya terkena lemparan tombak, Xiao juga merasakan rasa sakit yang sama seperti apa yang dialami oleh paus terbang. Pada saat itu di dalam tubuh paus terbang, terlihat Xiao yang sedang merasa kelelahan dan kesakitan karena luka yang dialami oleh paus terbang. Di waktu yang sama, tiba-tiba saja dari dasar danau yang ada di sana muncullah sebuah cahaya biru yang memecahkan kegelapan. Cahaya itu bukan hanya sekedar pantulan air saja, tapi kemunculan cahaya itu disertai dengan munculnya sosok peri wanita misterius. Peri wanita itu entah berupa sisa jiwa atau sesuatu yang lain. Dia muncul hanya untuk menolong Xiao saja, yang mana dia segera menyembuhkan luka guntur yang ada pada Xiao. Sebelum menghilang kembali ke dalam ketiadaan, momen itu memberikan secara harapan bagi Xiao untuk melanjutkan perjuangannya dalam menghadapi kesengsaraan surgawi untuk melewati tingkat langit dan bumi. Sebuah ujian yang hanya bisa diselesaikan oleh yang dipilih saja. Namun kali ini Xiao harus mengulang lagi dari awal, yakni pada tingkat pertama kesengsaraan surgawi. Setelah Xiao berhasil sembuh dari luka tombak guntur, tiba-tiba saja terdengarlah sebuah suara dari surga yang berbisik, yang mengatakan bahwa Xiao telah berhasil melewati tingkat pertama. Namun perjalanannya belumlah selesai. Dengan tekad yang semakin membara, kesengsaraan surgawi melanjutkan hukumannya ke tingkat kedua. Baru saja kesengsaraan surgawi tingkat kedua dimulai, tiba-tiba saja muncullah sebuah batu meteor raksasa yang menghantam Xiao. Sehingga Xiao pun harus bertahan dari hujan meteor raksasa. Meteor-meteor ini tengah besar dan penuh dengan energi destruktif, mengancam untuk menghancurkan segalanya. Tapi dengan kekuatan fisik dan kendali atas guntur, pada akhirnya Xiao berhasil menghancurkan meteor-meteor tersebut satu persatu. Beberapa saat kemudian, kesengsaraan surgawi membawa Xiao ke tingkat kelima, di mana dia juga harus menghadapi sebuah pagoda raksasa, sebuah bangunan mistis yang penuh dengan jebakan. Namun dengan kecerdasan dan kekuatan yang dia miliki, Xiao berhasil menghancurkan pagoda tersebut dalam waktu singkat. Tapi perjalanan ini masih jauh dari kata selesai. Singkat waktu, Xiao tiba di kesengsaraan surgawi tingkat 8, yang mana Xiao harus berhadapan dengan lonceng raksasa hitam yang sangat kuat. Lonceng itu menyerang dengan gelombang suara yang mematikan, memaksanya untuk menghindar dan penuh konsentrasi. Ketika kekuatan tinju tak lagi cukup, Xiao pun terpaksa menggunakan teknik kesarangan khusus dengan memanggil paus raksasa terbang. Hingga pada akhirnya Xiao berhasil menghancurkan lonceng raksasa itu dan menyelesaikan kesengsaraan surgawi tingkat 8. Akan tetapi kesengsaraan surgawi belumlah selesai. Kali ini hukuman dari kesengsaraan surgawi yang sesungguhnya baru saja dimulai. Ketika Xiao mencapai kesengsaraan surgawi tingkat tertinggi, yakni tingkat 9, sebuah portal tiba-tiba muncul di hadapannya. Portal itu membawa jiwa Xiao ke sebuah dimensi lain yang disebut penjara kegelapan. Tempat itu bukanlah hal yang baru baginya, karena sebelumnya dia pernah terperangkap di sana. Baru saja tiba di sana, secara mengejutkan Xiao dikejar oleh sebuah formasi penjara, hingga padanya ia pun harus terjebak dalam sebuah penjara sangkar. Di dalam penjara sangkar itu, Xiao awalnya sempat mencoba menghancurkan penjara itu dengan kekuatannya. Namun sayangnya kekuatan Xiao sama sekali tidak mampu untuk menghancurkan hal itu. Lalu Xiao mencoba mengidentifikasi area sekitar hingga sekilas membuatnya menyaksikan sebuah pertarungan antara dua jiwa kuno, yakni burung fonik dan naga raksasa, dua binatang buas yang legendaris yang berada tak jauh dari sana. Tapi sebelum dia sempat menyaksikan pertarungan itu lebih lanjut, seekor ular besar menyerang Xiao secara tiba-tiba.
Dengan cekatan, Xiao pun berhasil menghindari serangan ular tersebut. Namun situasi menjadi semakin rumit ketika seekor harimau putih bergabung dalam pertarungan. Serangan harimau ini begitu kuat hingga membuat Xiao terlempar jauh. Dan tak berhenti sampai di situ saja, Xiao juga sempat menyaksikan pertarungan antara burung fonik melawan naga. Di tengah kekacauan itu, Xiao menyadari bahwasanya para binatang buas tersebut sedang berebut kekuasaan. Setelah mata Xiao tertuju pada sosok pada salah satu ras misterius kuno abadi, yakni makhluk mengerikan bernama Yuan Shen yang sedang memakan salah satu burung kuno. Tak jauh dari sana juga terlihat seekor monster berkepala banyak yang berbentuk siluman dengan perut yang lebih mirip mulut besar. Monster berkepala banyak itu memiliki kemampuan untuk melahap mayat binatang buas lainnya, yang akan membuatnya semakin memperkuat dirinya. Monster berkepala banyak itu kemudian dan cepat menarik tubuh Yuan Shen dan melahapnya dalam waktu yang singkat. Monster berkepala banyak juga sempat ingin melahap jiwa Xiao yang berdiri tepat di hadapannya. Di saat jiwa Xiao berada di penjara kegelapan, tubuh fisiknya itu justru sedang terbang dikelilingi oleh medan petir dan sama sekali tak bergerak di dunia nyata. Usut punya usut, ternyata tubuhnya itu sedang dilindungi oleh medan petir yang kuat. Sebuah pelindung otomatis selama Xiao mengalami kesengsaraan surgawi. Namun kehadiran medan petir itu menarik perhatian banyak orang yang ingin mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Pada saat itu, para pemburu harta mulai mendekati tubuh Xiao dan sempat berencana untuk menghabisinya. Dan harapan agar bisa mencuri kekuatannya dan harta yang dimiliki oleh Xiao. Akan tetapi upaya mereka langsung dihentikan oleh saudara dan sahabatnya. Yu Sheng yang dikenal sebagai pria gemuk namun kuat dengan tegas melindungi tubuh asli Xiao. Dia yang hanya sendirian bahkan berani melancarkan serangan ribuan pedang untuk menghalau musuh-musuh tersebut. Meskipun begitu, beberapa dari mereka berhasil lolos, menghindari serangan-serangan Cao Yu Sheng dan langsung mencoba menerobos medan pelindungan petir. Namun sayangnya tidak ada yang bisa melewati medan pelindungan petir. Bahkan mereka yang menerobos saja sempat mendapatkan ancaman dari pasukan prajurit guntur. Sehingga kini tidak ada satupun orang yang dapat menghancurkan medan pelindung petir. Serta tidak ada satupun orang yang memiliki keberanian untuk menerobos ke dalam medan perlindungan petir tersebut. Terkecuali satu orang, yaitu musuh lama Xiao yang pernah dikalahkannya. Secara tiba-tiba ia muncul dan energi gelap yang melapisi tubuhnya, sehingga pria itu berhasil menyelinap tanpa terdeteksi. Kedatangan pria ini membuat situasi menjadi semakin tegang, karena ia terus terbang secara perlahan mendekati Xiao. Sementara itu di dalam penjara kegelapan, tampak Xiao yang terus dikejar oleh monster berkepala banyak. Ketika itu monster berkepala banyak secara terus-menerus menyerang Xiao dan tujuan untuk menyerap jiwanya. Untung saja dan kehebatannya Xiao berhasil menghindari segala serangan itu dan bahkan sempat berhasil melukainya. Meskipun begitu, Xiao tidak bisa terus-terusan untuk melarikan diri saja, serta juga tidak bisa untuk menghadapi monster berkepala banyak secara langsung. Oleh karena itu, Xiao mencoba untuk menggunakan penglihatan dewa demi bisa melihat apa yang ada di hadapannya. Pada saat itu, Xiao melihat beberapa orang termasuk seekor monster yang sedang dipenjara di dalam penjara sangkar. Melihat hal demikian, Xiao pun mulai berencana untuk memancing monster berkepala banyak menuju penjara sangkar itu. Lalu Xiao akan membiarkan mereka yang terpenjara di dalam sangkar itu bertarung dan menghabisi monster berkepala banyak. Nah, sayang sekali lagi sore-sorenya episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Pada episode berikutnya, cerita berfokus pada Xiao yang memanfaatkan roh primordialnya untuk menjelajahi penjara kegelapan. Setelah keluar dari penjara kegelapan, ia masih harus bertarung dengan sosok pria kegelapan yang sebelumnya kita lihat berhasil masuk ke dalam medan perlindungan petir. Sehingga di episode selanjutnya kita akan melihat sebuah pertarungan epik antara Xiao melawan pria kegelapan tersebut. Setelah itu, Xiao melanjutkan perjalanannya ke sebuah dunia yang berada di atas awan yang diyakini sebagai dunia guntur. Dunia ini ternyata merupakan tempat penyimpanan harta berkhasiat yang dipercayai mampu menghilangkan kutukan kesengsaraan.
Harta ini nanti akan dikonsumsi oleh Si Hao sendiri untuk meningkatkan kekuatannya dan juga memulihkan tubuhnya. Setelah kembali dari dunia atas awan dengan membawa sebuah harta, Si Hao memulai petualang baru ke sebuah platform altar yang terdapat sebuah pohon. Pohon ini tampak begitu tertarik dengan keberadaan dari Si Hao, yang mana kita bisa melihat kalau pohon ini sengaja mengulurkan dedauanannya untuk mendekati Si Hao. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.